Pemirsa, PT Itamar Ranuraya Tbk memperlihatkan kinerja keuangan yang positif saat pandemi. Kita akan membahas strategi bisnis Itamar Ranuraya bersama Direktur Keuangan PT Itamar Ranuraya Tbk, Pratoto Raharjo. Selamat pagi, Pak Pratoto. Selamat pagi, Mas Rudi. Terima kasih sudah bersama kami, Pak. Ini kalau kita bicara soal bisnisnya Itamar Ranuraya, ini situasi yang boleh saya bilang blessing in disguise ya, Pak ya. Ini justru menjadi momentum yang menguntungkan. Benar nggak seperti itu, Pak? Ya, walaupun memang kondisinya seperti itu, cuman kita tetap ingin membantu pemerintah. Jadi bukan langsung memanfaatkan kondisi ini sepenuhnya, kan gitu. Iya. Ini peningkatan penjualan dan profit sampai berapa persen, Pak, hingga saat ini? Kalau saat ini kita masih sampai November Oktober itu mungkin baru peningkatannya masih 15%-an lah ya. 15%-an. Tapi nanti di akhir tahun kita berharap lebih dari 20%. Oke. Itu yang membuat Itama optimis bisa lebih dari 20% itu apa? Ya, karena kita sampai sekarang kan pasarnya masih lebih banyak di pemerintah. Ya. Pemerintah ini kebanyakan pengadaannya di Q3 dan Q4, bahkan mungkin omsetnya Itama ini selama beberapa tahun terakhir selalu Q4 itu bisa menyumbang sampai 50% dari omset setahun. Oke. Jadi Q3 dan Q4 terutama inilah yang diperkirakan akan menopang revenue secara keseluruhan, berkontribusi secara dominan ke revenue Itamar Ranuraya ya? Ya. Oke. Nah, ini kalau kita untuk pemesanan dari pemerintah sendiri untuk Q3 dan Q4-nya sudah ada, Pak? Kontraknya? Untuk yang Q3 kemarin kita sudah sampaikan juga di publish laporan keuangan bahwa kita sudah dapat sekitar 35 pengurusan pemerintah. Sekarang ini kita lagi menunggu untuk untuk vaksin COVID ya. Ini memang posisi dari pemerintah belum turun. Pesannya akhirnya berapa belum, masih kita tunggu. Oke, karena pemerintah juga sedang merencanakan soal vaksinnya COVID ini ya. Ini artinya sebetulnya kalau vaksin ini jadi dilaksanakan, ini mungkin permintaan juga bisa lebih besar dari itu dong, Pak, dari perkiraan Itama. Iya, bisa lebih besar dari itu. Mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa kita juga udah ada pemerintah teman yang udah turun kemarin bukan jarum suntik, tapi adalah alat untuk kalau kita kenal di masyarakat plasma konvalensi. Jadi yang terapi plasma konvalensi, nah, itu alatnya belinya juga ke Itama juga. Kemarin kita dapat sekitar 44 miliar. Baru turun baru kemarin aja, hari Jumat kemarin. Sebetulnya menjadi core bisnis dari Itamar Ranuraya itu yang mana? Apakah masih di jarum suntik atau yang di plasma ini? Sebetulnya memang paling besar antara jarum suntik sama pengadaan reagen di PMI. Jadi plasma ini sebetulnya memang selama ini juga udah, cuman selama ini adalah istilahnya lebih banyak ke aparesis. Tapi dengan adanya COVID ini, pemerintah mengadakan program terapi plasma yang alatnya yang sama dengan yang selama ini ada di PMI juga. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal produk-produk dari Itama, menurut Anda apa yang menjadi uniqueness atau keunggulan kompetitif dibandingkan produk yang lain? Oke, jadi Itama ini memang dengan mempunyai tagline high-tech healthcare solution. Jadi produk-produk yang dibawa Itama ini alat-alat kesehatan, tapi memang yang benar harus high-tech. Jadi kita walaupun distributor kesehatan, tapi tidak hanya sembarangan membawa produk-produk yang ada di pasar. Jadi kita memilih. Tadi contohnya adalah jarum suntik pun bukan jarum suntik yang kita ketahui atau banyak masyarakat ketahui selama ini. Nanti kalau boleh saya juga akan demokan jarum suntik yang seperti apa yang dibawa Itama dari sister company kita, pabriknya juga di Indonesia. Kemudian ada Abbott itu adalah untuk reagen screening darah yang PMI. Kemudian Terumo. Atau saya sengaja ini ya, saya praktekkan sekarang aja sekalian. Silakan. Inilah jarum suntik yang ada di ini. Tapi kameranya bisa nggak ini? Kelihatan nggak? Mungkin harus agak ke atas sedikit nanti Bapak nunjukinnya ya. Ya, ini ya. Nih kalau kita ke dokter biasanya langsung ditunjukin sama dokter, nih ya jarum suntiknya masih di packing gitu. Iya, betul. Tapi itu sebetulnya jarum suntik itu masih walaupun habis dipakai masih bisa dipakai lagi. Karena itu hanya packingnya. Tapi kalau jarum suntik yang dibawa Itama yang dari PT Banjek Indonesia, ini setelah dibuka packingnya, ini adalah tutupnya begini. Nah, dari tutup ini kan kita ngambil obatnya ya, botolnya diambil terus kita tarik begini.
Nah, begitu kita suntikkan begini, ini langsung tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi benar-benar langsung putus. Ini yang salah satu keunggulan jarum suntik, makanya namanya bukan disposable tapi auto disposable syring. Jadi sekali pakai langsung rusak. Nah, tutupnya ini. Nah, ini salah satunya kenapa kita selalu dipakai oleh pemerintah. Kita udah sertifikasi WHO. Jadi di Indonesia itu mungkin baru 1 atau 2, 3 yang punya sertifikasi WHO. Kemudian kandungan lokalnya atau TKDN-nya itu udah di atas 60%. Ini yang membuat keunggulan. Nah, satu lagi, ini tadi kalau tutupnya begini yang selama ini tutupnya gini, ini selama ini terjadi sering petugas medisnya ketusuk waktu mengembalikan tutupnya ini. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang Itama juga udah punya, nanti bahkan WHO udah melakukan regulator tahun 2021 harus pakai namanya di samping ADS tadi harus namanya safety needle. Jadi kalau yang tadi itu baru aman untuk ini aman untuk pasien. Kalau yang ini saya buka lagi. Nah, ini aman untuk tenaga medisnya juga. Kenapa aman? Ini kalau tadi tutupnya copotan, kalau ini tinggal diputar begini terus dibuka. Nah, yang membedakan di sini tutupnya jadi nggak lepas. Nih, jadi begitu habis disuntikkan, ini tinggal balikin aja. Petugas medis nggak akan tusuk lagi. Tinggal balikin, putar lagi. Udah ngunci. Nah, ini udah aman. Nah, ini yang kalau ininya tetap sama. Di sininya udah tetap sama. Begitu disuntikkan langsung putus. Ini jadi ini yang membuat istilah keunggulan jarum suntiknya yang dibawa oleh Itama dari PT Banjek Indonesia yang sister company-nya PT Itama. Itu sudah banyak digunakan, Pak? Kalau yang tadi yang ADS atau disposable sudah selama ini udah dari tahun 2000 tuh imunisasi di Indonesia selalu pakai jarum ini. Kalau yang tadi safety needle rencananya baru tahun depan karena memang aturan WHO baru tahun depan yang mengharuskan harus pakai namanya safety needle ini. Baik. Tapi pemesanan untuk yang bentuk yang terakhir ini sudah ada? Sekarang belum ada, jadi mungkin baru mulai tahun depan. Kebetulan pabriknya atau plannya Banjek ini kita baru bangun lagi di plan kedua dengan kapasitas yang 3 kali lipat lebih besar daripada yang sekarang ada. Kalau kapasitasnya sampai 3 kali lipat, Itama itu memang melihat ke depan ini potensi pertumbuhannya juga sangat besar, Pak ya? Ya, baik. Jadi pabrik itu memang kita bangun dari bulan Oktober tahun lalu. Sebetulnya bukan untuk mengantisipasi, kebetulan kita kan juga nggak tahu ada COVID, tapi mengantisipasi kebutuhan safety needle tahun depan kan gitu. Sehingga kita udah siapin duluan. Pak Pratoto, kita akan bahas ini lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Corporate Action masih akan kembali usai jeda. PT Itama Ranuraya Tbk telah melantai di bursa sejak pertengahan Oktober tahun lalu. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Dodi. Ya, Rudi dan juga pemirsa, saham PT Itama Ranuraya Tbk dengan kode IRRA telah menjadi salah satu primadona investor selama pandemi ini. Kita simak datanya pemirsa, ini adalah PT Itama Ranuraya Tbk dengan kode saham IRRA, IPO tahun lalu 15 Oktober 2019, papan pengembangan, kemudian sektornya Trade, Services, and Investment, kemudian subsektor adalah Wholesale, Durable, and Non-Durable Goods. Kemudian ini adalah daftar pemegang saham IRRA, mayoritas dimiliki oleh PT Global Dinamika Kencana 1,116 miliar lembar saham atau 69,75%. Selanjutnya masyarakat atau publik 286,37 juta atau 17,9%. Diikuti PT Itama Ranuraya sendiri 113,62 juta atau 7,1% dan PT New Medic Jaya 84 juta lembar saham atau 5,25%. Berikutnya pemirsa, kita coba lihat pergerakan harga saham dari IRRA. Ini diawali dengan Rp710 per lembar saham di 8 Januari. Angkanya masih di 700-an sampai Februari, tapi kemudian terkendala atau terdampak dengan pandemi di bulan Maret sehingga melorot ke 462. Bounce back di April 570-an. Ini kita lihat di April sampai Agustus levelnya 500-an, kecuali di Juli sempat menyentuh angka 630. Lalu setelah 26 Agustus trennya selalu naik, di 23 September Rp755 per lembar saham, dan sebulan setelahnya atau di penutupan perdagangan akhir pekan kemarin malah menyentuh Rp860 per lembar saham. Ya, demikian Rudi informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Ahmad Urodi dan pemirsa. Kita lanjutkan dialog masih bersama Pak Pratoto Raharjo. Pak Pratoto, ini kalau kita melihat pergerakan harga saham IRRA, ditargetkan sampai akhir tahun sampai berapa, Pak? Kalau secara perusahaan sebetulnya kami tidak menargetkan, Mas ya. Itu istilahnya pasar. Kalau yang kami lakukan adalah untuk mengejar kinerja aja, kinerja operasional. Jadi, ada harapannya paling tidak, Pak, sampai akhir tahun sampai berapa ditutupnya? Ya, kalau sampai akhir tahun dengan kinerja yang bagus ya bisa-bisa mudah berharap sampai antara 980-an lah. Gitu. Ya. Di sisi lain, kalau saya tidak salah, IRRA juga pernah buyback saham. Iya, ya. Kenapa? Nah, jadi buyback saham ini kita lakukan pada waktu sekitar bulan Maret itu kan kondisi indeks kan sangat kurang bagus dan OJK mengeluarkan imbauan beberapa perusahaan emiten untuk melakukan buyback saham. Jadi sebetulnya buyback saham ini bukan inisiatif dari ini karena ada imbauan dari OJK untuk menstabilkan pasar ya mungkin ya. Makanya kalau walaupun IRA ini istilahnya bulan Oktober baru melisting tapi baru 6 bulan kemudian kita udah melakukan buyback saham dengan dana yang kita ada itu aja. Jadi untuk tujuannya ke sana, bukan dalam rangka untuk benar-benar menarik saham gitu, tapi karena ada imbauan dari OJK. Ya. Artinya masih ada kemungkinan, ini kan sekarang ada sekitar 17% lebih saham yang dikuasai oleh masyarakat ya? Iya. Itu ada rencana untuk right issue lagi, Pak? Ada kemungkinan itu ada salah satu alternatif juga. Saham yang buyback ini pun juga dalam waktu pendek pasti akan kita lepas juga nantinya kalau memang kondisi pasar udah bagus, sudah stabil ya. Kalau right issue kemungkinan juga ada dengan kondisi perkembangan bisnisnya nanti ke depan, itu adalah satu opsi yang akan bisa kita lakukan juga. Oke, ini stabil dalam artian pasar secara keseluruhan, Pak ya, bukan hanya kalau kita melihat harga saham IRRA kan sebetulnya juga cukup stabil sebetulnya, bahkan cenderung meningkat. Ya, jadi memang kita adalah stabil dengan kondisi secara keseluruhan. Karena intinya kita IRA ini adalah ingin membantu OJK dan pemerintah untuk ikut menstabilkan di situ secara keseluruhan. Oke, baik. Pak Pratoto, tadi Anda mengatakan bahwa sedang membangun pabrik dengan kapasitas 3 kali lipat dibandingkan pabrik yang existing. Ini dengan melihat kemungkinan kebutuhan akan jarum suntik kalau saya tidak salah tadi Anda sebutkan. Ya. Nah ini memang seperti apa perkiraan IRRA soal kebutuhan jarum suntik di tahun depan di luar karena ada pandemi ya? Karena ini direncanakan sebelum pandemi terjadi. Ya, jadi kembali saya ungkapkan bahwa pabrik itu memang dibangun dari Oktober tahun lalu. Jadi sebelum ada pandemi, bahkan kita juga nggak tahu kalau ada pandemi. Kita membangun itu adalah untuk mengantisipasi kebutuhan terutama adalah regulasi di WHO tentang safety needle tadi. Karena pasar di Indonesia safety needle itu sama sekali belum ada pabriknya waktu itu. Sehingga kita menangkap ini, kemudian kita juga kenapa kita berani? Karena kita udah produk yang kita bikin itu adalah produk yang udah sertifikasi WHO. Sehingga pasarnya itu bukan hanya di lokal, tapi pasarnya keluar pun udah sangat diminatin. Kita nanti rencananya juga akan ekspor ke Amerika dan Eropa juga. Oke, kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya, Pak Pratoto. Dialog kita lanjutkan masih bersama Direktur Keuangan PT Itama Ranuraya Tbk, Pratoto Raharjo. Pak Pratoto, ini menyambung yang tadi nih, Pak. Itama memprediksi kebutuhan jarum suntik dalam beberapa waktu ke depan yang kemungkinan akan sangat tinggi. Makanya membangun pabrik dengan kapasitas 3 kali lipat dibandingkan pabrik yang ada sekarang. Sementara sebetulnya permintaan untuk jarum suntik yang baru yang tadi ditunjukkan oleh Pak Pratoto sampai sekarang belum ada. Bagaimana ini, Pak? Ya, jadi kenapa kita yakin itu karena adanya regulasi dari WHO tadi yang mengharuskan tahun 2021 itu memakai safety needle itu. Walaupun itu kalau memang belum ada, Pak. Iya. Mandatory. Nah, walaupun itu memang belum ada, maka kita yakin itu. Tapi kita itu sangat mudah karena itu hanya beda ganti tutupnya aja. Jadi ADS pun tetap kita siapkan kan seperti itu. Jadi pabrik ini sangat fleksibel untuk produknya. Oke. Dan Anda juga tadi mengatakan bahwa sudah berencana untuk melakukan ekspor. Iya. Oke. Dan jadi, tadi ada beberapa negara tujuan ya.
Ya, pada waktu kita peresmian atau peletakan batu pertama tahun 2019 Oktober itu pun kita udah dapat order, sebetulnya udah ada, kalau udah siap produksi, kita udah akan siap ekspor ke Amerika pun 30%-an itu kita ekspor ke Amerika. Oke. Karena kita mempunyai sertifikasi WHO tadi. Oke. Nah, untuk pemain di industri ini, untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi WHO di industri jarum suntik ini sebetulnya pemainnya banyak atau bagaimana, Pak? Artinya ketat atau bagaimana sebetulnya? Kalau yang di Indonesia ini masih sangat sedikit, mungkin nggak sampai 5 ya. Dan kapasitas yang lainnya itu sangat kecil-kecil. Jadi makanya kita sampai hari ini pun istilahnya market share kita di pasar pemerintah untuk imunisasi itu kita menguasai sampai 75%. Oke. Jadi lalu apa yang membuat Itama optimis bahwa ini juga bisa bermain di tingkat global? Ya karena tadi kita mempunyai sertifikasi WHO, otomatis dengan sertifikasi WHO itu kita bisa berjualan ke segala ada di dunia kan, karena sertifikasi tertinggi adalah dari WHO tadi. Itu dia, tadi kan Anda mengatakan bahwa kalau di Indonesia itu pemainnya itu belum banyak. Tapi kalau untuk tingkat global, nah itu bagaimana persaingannya? Tingkat global pun yang sertifikasi juga belum begitu banyak ya. Oke. Jadi memang kita merasa yakin tuh di situ karena terbukti dengan order-order yang udah diminta kalau kita nanti sudah siap produksi. Jadi sebetulnya secara kapasitas ini kita yakin akan bisa memenuhi kebutuhan pasar tadi. Oke, ini luar biasa sekali. Pabriknya belum mulai produksi tapi order itu sebetulnya sudah ada ya. Meskipun mungkin kontraknya belum ya. Ada permintaan. Belum, tapi permintaan-permintaan secara ini udah ada gitu. Baik. Pak Pratoto, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action.